Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Lailatul Fajri dan saya sendiri yaitu Yulfi Fadzila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang administrasi kurikulum. Baiklah, yang pertama kita akan ke pengertian administrasi kurikulum. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad sendiri mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Menurut Profesor Dr. Sendang Kesyagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita akan ke kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Secara terminologi, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum. Menurut Muhammad Arifin, memandang kurikulum sebagai keseluruhan bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem yang institusional pendidikan. Nah, administrasi kurikulum sendiri yaitu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi kurikulum. Tujuan dari administrasi kurikulum ada 6. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam yaitu yang terakhir, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar. Perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Selanjutnya, komponen kurikulum. Menurut Hasan Langgulung, ada 4 komponen utama kurikulum yaitu: yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu pengetahuan atau knowledge. Informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut mata pelajaran. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil dalam proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut.
tersebut. Yang terakhir yaitu tugas administrasi kurikulum. Tugas administrasi kurikulum yaitu yang pertama, membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang kedua, menyusun program pengajaran. Yang ketiga, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang keempat, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Yang kelima, menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir. Yang keenam, menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan. Yang ketujuh, mengatur jadwal penerima rapor dan STTB. Yang kedelapan, mengkoordinasikan, menyusun, dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar. Yang kesembilan, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Yang ke-10, mengatur pengembangan MGMP atau MGBP dan koordinator mata pelajaran. Yang ke-11, melakukan supervisi administrasi akademis. Yang ke-12, melakukan pengarsipan program kurikulum. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan secara berkala. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.